Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas indeks harga saham gabungan hari ini ya teman-teman. Dikaitkan dengan beberapa saham blue chip yang kompak turun ya. Kira-kira nanti potensinya bagaimana? Terus apakah kita lihat dulu situasinya, ataukah kita sudah bisa masuk di saham-saham tersebut ya? Kalau kita lihat indeks hari ini sempat terendah di 6806 ya. Jadi masih lumayan ya, bertahan di atas 6800. Terus kemudian di akhir-akhir session kedua kemudian naik ke 6878 ya. Ini indikasi yang cukup bagus ya teman-teman. Ini sudah ada perlawanan. Terus kalau kita lihat di watchlist saya ini merah semua ya teman-teman. Jadi bahkan saham komoditas yang tergerus cukup dalam ya, karena harga batubara turun cukup dalam. BCA koreksi tapi kecil ya, 0,83%. BNI 0,6, BRI malah positif. Jadi ini teman-teman kalau mau masuk ke saham-saham perbankan yang big bank, ini bisa dipertimbangkan nih saat koreksi seperti ini ya. Walaupun masih ada potensi untuk turun ya. BMRI ini turun, BSSR juga turun, Elsa turun, ERA juga turun lagi ini. Kemarin sempat menguat, hari ini turun lagi di supportnya lagi. ITMG juga turun, Medco turun cukup dalam nih Medco nih ya, hampir 4%. Ini kalau harganya kembali ke 1000, ini sudah support ya nih teman-teman. Medco ini kalau teman-teman bersabar bisa tunggu di 1030 itu ya teman-teman. Medco, PGO juga turun, PTPA, United Tractor, WIM turun, hampir turun semua ya. Kita lihat yang penggeraknya apa ya. BRI, BCA, Telkom, Kutu ya. Kutu naik satu poin Kutu. Dewa turun banyak banget ya. Kita lihat sentimennya ini apa ini, kok bisa turun banyak ini aja. IHSG turun ya. Kita cek tujuh saham ini biang keroknya. Ini yang session siang nih ya. Ini ya, Bank Mandiri, Telkom, BCA, Astra, Kutu, Adaro, Bayan. Jadi ini yang indeksnya paling besar mempengaruhi saham IHSG ya, nomor IHSG ya. Tentu saja ini bagi teman-teman yang mengincar suatu saham yang yang bagus ya, ini menarik ya teman-teman, khususnya untuk yang saham-saham blue chip ya, seperti BCA, BNI, BRI Mandiri ya. Ini saat terkoreksi ya, walaupun BCA ini masih ada potensi untuk turun di 8.600 ya. Jadi teman-teman bisa tunggu dulu, barangkali besok ada koreksi lagi. Karena ini BCA ini jangka panjangnya tetap bagus teman-teman ya. Ini kita lihat Januari itu di 8.000 ya.
Sekarang sudah 8.900, jadi ya udah 10%. Ini masih ditambah dengan dividen. Kemudian BRI coba kita lihat. BRI ini Januari atau 1 tahun yang lalu itu 4.270, sekarang 4.250 ya. Naik 1.000 poin ini BRI ini. Kita cek 5250 dikurangi 4270. Udah naik 22%, masih ditambah dengan dividen sekitar 5%. BNI 1 tahun yang lalu ini naik berapa nih? 14% ya BNI ya naiknya. Coba kita hitung manual. 4940 dikurangi 4212 dibagi 4212. Itu 17% ya BNI. Kemudian Bank Mandiri Bank Mandiri 4750. 5875 dikurangi 4750, 23% nih. Bank Mandiri paling cuan nih ya, lebar nih ya. Dan Astra coba kita lihat. Astra malah turun ya. Telkom juga turun. Jadi saham-saham Big Bank ini menarik ya teman-teman untuk dikoleksi, khususnya BCA, Mandiri, BNI, dan BRI ya. Dan nanti masih ditambah lagi dengan dividen yang cukup besar ya. Kalau Telkom ini turun kayaknya ini ya. 1 tahun ini turun ya. Astra juga turun, jadi tinggal dividennya saja. Jadi kurang menarik. Untuk saham blue chip itu memang khususnya yang perbankan ya, itu bisa teman-teman hold dalam jangka panjang ya teman-teman. Kalau Pak Lo Keng Hong bilang ini saham wonderful company itu harus dipertahankan sampai selamanya kalau perlu ya. Jadi setiap ada koreksi manfaatkan untuk menambah jumlah lot ya. Itu saham-saham blue chip. Itu adalah saham sebagai pengaman ya, karena ketika terjadi krisis saham-saham blue chip terutama yang perbankan itu terkoreksi juga, tetapi dalam waktu yang singkat dia akan balik lagi ke harga yang semula atau bahkan lebih tinggi, sehingga dana kita relatif aman di saham-saham tersebut ya. Kalau teman-teman mau dividennya cukup besar ya teman-teman ambil yang membagikan dividen cukup besar ya, seperti BRI ataupun Bank Mandiri. Oke, itu dulu teman-teman untuk review sore ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lihat situasi untuk besok, mudah-mudahan perkembangannya lebih bagus dan IHSG bisa rebound ya. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.